Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Prachi Santoso, NIM 2019-53057. Saya akan membahas mengenai kondisi dan solusi demokrasi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Sebelum masuk pada pembahasan demokrasi Indonesia pada saat ini, saya akan memberikan sedikit pengertian tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Indonesia merupakan negara demokrasi. Pada saat ini, Indonesia sedang berada di masa pandemi COVID-19, di mana pandemi ini memberikan dampak di beberapa sektor pemerintahan seperti sosial, ekonomi, bahkan perilaku dan kebiasaan masyarakatnya. Selain sektor-sektor tersebut, demokrasi juga tidak luput terkena dampak pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana pandemi COVID-19 ini dapat memberikan dampak pada demokrasi? Adakah penyebab lain yang menyebabkan penurunan kualitas demokrasi Indonesia saat ini? Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Firmanur, menunjukkan bahwa ada data dari Economy Intelligence Unit menunjukkan adanya stagnasi kualitas demokrasi dari 5,55 pada tahun 2018 ke 5,44 pada tahun 2020. Penurunan kualitas demokrasi ini dapat dilihat dari beberapa keputusan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani pandemi tak jarang dianggap kontradiktif dengan nilai demokrasi dan kebebasan masyarakat. Pembatasan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat atas nama keamanan yang memicu asumsi banyak orang bahwa pemerintah berupaya memusatkan kekuasaan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk kepentingan politik. Begitu pula saat munculnya beberapa kali inkonsistensi kebijakan yang merugikan masyarakat. Misalkan saja sikap DPR yang tampak tidak terlalu terusik dengan kelambatan respon pemerintah pusat sejak virus mulai merebak. Hal ini menimbulkan kritik terhadap demokrasi bahwa demokrasi saat ini sedang ditunggangi oleh oligarki dan pihak anti-demokrasi. Selain itu, pada 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf dikatakan belum baik. Hal ini disebabkan pada banyaknya undang-undang yang dibuat, misalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba. Kebebasan sipil, kebebasan ekspresi dianggap belum maksimal, termasuk banyak partisipasi publik berujung kriminalisasi. Hal tersebut disebabkan oleh Arief Oyogyawan, Ketua Jaringan dan Kampanye LBHI. Oleh karena itu, dapat dikatakan regulasi yang disusun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sipil. Meski begitu, respon pemerintah sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan disebabkan oleh situasi dan kondisi objektif, termasuk di dalamnya persoalan politik yang timbul selama pandemi. Maka dari itu, banyak hal yang harus dikerjakan. Krisis demokrasi bukan hanya kepentingan pemerintah saja, namun juga milik bersama, baik publik, partai politik, parlemen, dan para penegak hukum serta media massa. Terkait masalah kebebasan sipil tidak hanya terkait relasi negara masyarakat, tetapi juga masyarakat. Sigit Pamungkas, tenaga ahli utama KSP, mengatakan bahwa pemerintah sangat membuka ruang untuk regulasi masyarakat sipil. Peran penting dari platform-platform digital juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi demi pemerintahan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.